Electricity dari 48% bisa naik hampir 67% dalam kurun waktu 7 tahun kepemimpinan beliau. Ada positif, ada negatif. Tapi yang memang bagi media yang diekspos itu adalah yang negatif. Karena itu adalah news. Misalnya contohnya sekarang dari hasil Pak Godari. Yang muncul itu adalah keterpilihan Pak SBY turun 50%. Begitu ya. Artinya tingkat kepuasan kepada Pak SBY turun 50%. Tapi enggak juga Pak, waktu saya publikasi hasil survei tingkat kepuasan 80%, 90% dimuat juga oleh media. Oh gitu ya. Padahal juga ada yang baik. Misalnya dari sisi pendidikan, Mas Tommy ya, dari sisi kesehatan, dari sisi reformasi birokrasi, itu tingkat keberhasilannya jelas. Harapan hidup, tingkat harapan hidup, itu tingkat keberhasilan jelas. Jadi memang tidak bisa kita bandingkan. Tapi ada keberhasilan, ada yang belum berhasil. Sebagai catatan ya. Mas Godari, lalu kalau bisa di breakdown khusus untuk ekonomi, apa catatan yang menarik dari hasil survei yang terakhir ini? Ya, sebetulnya kita tidak khusus bicara tentang masalah ekonomi ya. Tapi memang ada beberapa segmen ekonomi yang agak lebih khusus yang kelihatan angkanya memang rendah ya. Seperti tadi sudah disampaikan di depan itu bidang masalah pengangguran, penanganan masalah kemiskinan, lalu kemudian gas dan BBM itu, tapi kondisinya lebih baik dibandingkan dengan. Cuman begini, sebetulnya saya melihat persoalan Pak SBY itu sekarang bukan cuma sekedar masalah ekonomi, tapi juga ada masalah hukum. Dan saya kira masalah hukum ini justru yang mungkin menjadi variabel yang menentukan mood publik. Karena kalau bicara kondisi ekonomi, memang tidak bisa diselesaikan dengan cepat ya Pak ya. Persoalan yang sangat kompleks, sangat masif begitu. Tidak ada solusi yang cepat ya. Dan kalaupun misalnya ada seperti BLT, Raskin itu hanya sesaat saja dia efeknya. Nah, saya lihat salah satu keberhasilan yang luar biasa dari pemerintahan Pak SBY, terutama pada periode pertama itu bidang hukum. Pada akhir masa jabatannya, Pak SBY itu bisa mengkontraskan dirinya dengan Orde Baru sebetulnya. Dan dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, orang akan mengatakan Pak SBY itu lebih baik. Karena itulah kemudian salah satu jualan utama Pak Hasanul, kalau Bapak ingat, dan Bapak barangkali salah satu bintang iklannya waktu itu, pada kampanye 2009 itu banyak iklan yang mengatakan berantas korupsi, tegakkan hukum, begitu loh. Nah, ironisnya begitu Pak SBY terpilih, 1,5 tahun ini tidak ada isu lain yang lebih dominan daripada masalah hukum. Mulai dari kasus Bank Senturi, kemudian Bibit Chandra, Gayus, dan sekarang persoalan yang berkaitan dengan partai Bapak nih Pak Hasanul, begitu loh. Dan ini yang belum ada terobosan. Sebetulnya kalau mau ada terobosan di sini, menurut saya mood publik itu dengan cepat bisa di-switch gitu loh. Kita akan coba di segmen berikutnya, coba kita bahas apa sih kelebihan dari Pak Harto sehingga orang merindukan Pak Harto. Jangan kemana-mana, Economic Challenge akan segera kembali saat lagi. Kabupaten gitu. Sinyalemennya Pak Hasanul. Iya betul, saya kira memang ada perbedaan konteks ya antara orde lama dengan orde baru dengan orde reformasi. Walaupun kemudian itu kita kembalikan kepada persepsi dari masyarakat ya, karena lepas dari perbedaan sistem dan seterusnya, memang pada akhirnya kan jabatannya sama-sama presiden, sama-sama pemimpin tertinggi dan di bagi Republik rakyat ini. yang penting hasilnya. Dan buat masyarakat adalah ya dia merasa apakah kinerja itu sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Tapi saya ingin mengatakan juga bahwa memang dari data ini sebetulnya Pak SBY itu ya lumayan ya. Artinya kalau dilihat dari 6 presiden, Pak SBY itu nomor 2 ya di bawah Pak Harto. Jadi boleh dibilang sebetulnya kalau dibandingkan dengan presiden-presiden di era reformasi, Pak SBY itu yang paling berhasil sebetulnya. Jadi kalaupun misalnya mau dilihat dalam konteks yang berbeda, dalam konteks sama-sama situasi reformasi di mana kemudian kekuasaan itu terfragmentasi, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada otonomi daerah yang luas, ya Pak SBY bisa dilihat dalam konteks itu. Tapi saya kira lepas dari itu, sebetulnya kan walau bagaimanapun keinginan masyarakat itu adalah bahwa apapun sistemnya, kondisi, apapun itu iya yang betul, penting, apapun sistemnya, kehidupan menjadi lebih baik, Indonesia akan menjadi lebih maju dan ya bukan mustahil sebetulnya kalau Pak SBY itu menjadi presiden yang dianggap paling berhasil atau paling disukai begitu. Kalau ada survei berikutnya. Kalau saya sih bayangkan 2015 itu misalnya ada survei karena Pak SBY sudah selesai termnya, ditanya lagi seperti ini. Siapa presiden yang paling berhasil menurut Anda? Mungkin adalah Pak SBY. ya pada saat ini. Pada saat ini ya. Pak Kwik, kalau kemudian Pak Kwik sendiri melihat, apakah sebetulnya persepsi ini muncul
lebih disebabkan faktor kepemimpinan? Itu jelas ya. Akan tetapi yang saya agak bertanya-tanya tadi ketika mendengar bahwa respondennya itu pendidikannya SD. Jadi pendidikan latar belakang dari rakyat kita ini sangat beragam. Jadi kalau hanya diambil SD, itu pengetahuan mereka tentang sejarah, tentang ideologi itu sangat kurang. Semua ini Pak, semua segmen. Ada yang SD, ada yang SMP, SMA, dan kuliah. Sesuai dengan proporsinya masing-masing. Tapi 50% kita memang faktanya memang mau tidak mau Pak, SD. tidak mau kita harus wawancara mereka juga karena mereka adalah rakyat Indonesia. Mereka adalah voters. Ini by phone atau site visit, Pak? Tatap muka secara langsung. Ya, saya menghormati dan mengakui bahwa secara metodologi memang harus begitu. Tetapi apakah metodologi yang harus begitu menghasilkan aspirasi rakyat seluruhnya? Itu merupakan tanda tanya. Tetapi kalau kita berbicara soal substansinya, bahwa ketidakpuasan terhadap SBY ini lebih rendah daripada Pak Harto, itu juga masuk akal, tetapi tidak berarti bahwa yang dilakukan Pak Harto lebih baik. Oleh karena saya mempunyai pengetahuan, mempunyai catatan sejarah yang betul-betul tidak bisa dibantah, bahwa di zaman Orde Baru selama 32 tahun itulah benih-benih kebobrokan dan kerusakan ditanam, yaitu garis besarnya 4. Tonggak-tonggaknya nanti dalam episode selanjutnya bisa kita diskusi, liberalisasi, kemudian pembagian kekayaan alam Indonesia, sudah sejak 67 di Jenewa dibagi-bagi kekayaan alam, penggerojokan utang di Jenewa dibentuk IGGI, kemudian penanaman benih-benih korupsi. Tapi menarik Pak Kwik, tadi yang dikatakan oleh Kodari juga, bahwa pada akhirnya, ini kan berkaitan dengan soal persepsi. Persepsi itu apa yang dirasakan. Kalau kita berbicara apa yang dirasakan, jangan-jangan memang hasil yang dicapai selama 13 tahun reformasi itu tidak jauh lebih baik daripada Orde Baru, sehingga di tengah masyarakat penerimaannya adalah Orde Baru memang jauh lebih baik. Melaksanakannya dengan baik, maka kemudian karakteristik dari populasi itu akan tercermin dari survei. Jadi boleh tahu berapa persen pedesaan, berapa persen perkotaan? Kalau pedesaannya sekitar 56% ya, sesuai dengan data BPS tahun 2000. Kita ingin menggunakan data yang lebih baru tapi belum tersedia. Kalau tingkat pendidikannya Mas Kodari? Kalau pendidikan kalau pendidikan mayoritas SD ya. Jadi masyarakat Indonesia itu 60% itu SD, kemudian SMP itu sekitar 20%, lalu kemudian 18% itu SMA. Yang pernah kuliah itu seperti adik-adik yang ada di sini itu minoritas, cuma 5%. Jadi orang yang sekolahnya tinggi sampai kuliah itu cuma sekitar 5%. Datanya BKKBN memang menyebutkan hanya tingkat segitu yang dapat pendidikan tinggi. Jadi artinya di tingkat masyarakat di pedesaan, mereka merasakan pada era Orde Baru jauh lebih baik dari sekarang. Sebetulnya merata. Jadi baik mereka yang tinggal di desa maupun tinggal di kota, di rural maupun di urban itu mayoritas mengatakan Orde Baru lebih baik daripada Orde Reformasi ya. Baik. Jadi hampir merata. Yang juga menarik itu berdasarkan pulau. Kalau seingat saya kalau pulau itu hanya di Sulawesi yang justru mengatakan reformasi lebih baik daripada Orde Baru. Dan yang paling rendah angka kepuasan terhadap reformasi itu ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Yang justru sangat menentukan dari segi elektoral karena jumlahnya 60% dari total populasi. Baik. Mas Hasanul Kossasi, kalau Anda melihat hasil Indobarometer, apa catatan penting yang menarik untuk diperhatikan? Iya. Ini survei ya. Survei itu memang sudah terlanjur dianggap sebagai sesuatu yang mewakili kepada seluruh masyarakat. Kalau orang mengatakan kalau kita ingin tahu darahnya, kita cukup tes darah 1 titik saja sudah bisa mewakili. Ini menurut Mas Kodari. Artinya dari 1.200 orang dianggap mewakili 240 juta rakyat Indonesia, dan itu disebarkan kepada seluruh pelosok dunia oleh media. Tapi intinya bukan substansi survei yang saya ingin sampaikan, bahwa ini sangat berbeda kalau membandingkan antara reformasi dengan Orde Baru. Ini sama sekali berbeda. Orde Baru adalah cara kepemimpinan yang memang saat itu adalah cukup powerful. Keberhasilan dan kegagalan itu ada di tangan Soeharto. Keberhasilan apa kata Soeharto, kegagalan juga atau kata Soeharto. Hukum segala macam, semua urusan Soeharto. Tapi pada saat reformasi itu tidak seperti itu lagi. Seluruhnya itu didelegasikan ke bawah, ke bupati dan gubernur. Artinya, kalau Mas Kodari melakukan survei, juga harus disurvei rakyat atau responden itu
apakah tingkat kepuasan dia terhadap bupatinya sama dengan tingkat kepuasan dia terhadap presidennya? Apakah kepuasan dia terhadap gubernurnya, kekecewaan dia terhadap bupatinya, sama juga kekecewaannya dengan kepada hipotesisnya Pak Osanul apa? Karena apa? Karena sekarang banyak juga kebijakan pemerintah. Pemerintah ini kita tetap mengatakan pemerintah itu ada dua. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Nah, kalau di pemerintah daerah, pemerintah yang dipilih oleh rakyat tidak bisa menyejahterakan, tidak bisa memberikan suatu jalan keluar terhadap permasalahan rakyat, kesalahannya mungkin akan itu kesalahan pusat. Tapi begitu dia mengatakan bupati ini dianggap berhasil, itu adalah keberhasilan bupati. Jadi menurut saya surveinya juga harus ada apakah korelasi kepuasan mereka terhadap bupati sama dengan kepada presidennya, kepada gubernur sama tidak dengan presidennya. Jadi jangan dipisah-pisah karena beda. Kalau Pak Harto dulu apapun kata Pak Harto, tapi sekarang nggak tahu. Pak Presiden sekarang nggak bisa sampai Anda masih di economic challenges. Nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Pak Harto mempunyai banyak kelemahan. Tetapi beliau mempunyai juga banyak kelebihannya. Kalau sekarang orang mencintai Pak Harto, apa yang dari catatan Pak Kwik yang mengenal juga sosok Pak Harto? Kelebihan Pak Harto apa? Kelebihan Pak Harto adalah keberaniannya mengambil keputusan, berani menanggung risiko dari keputusannya dan tegasnya. Nah, itu yang sangat mengesankan. Akan tetapi keberanian dan ketegasan itu kadang bagian yang terbesar dipakai untuk hal-hal yang negatif, mungkin tidak kesalahan Pak Harto. Justru semua dalam bidang ekonomi karena beliau tidak menguasai ekonomi disesatkan oleh anak buahnya. Tapi soal keberanian misalnya yang luar biasa, yang sekarang dengan adanya pembajakan kelihatan. Itu ketika Pak Harto dilapori bahwa dibajak Woyla Garuda. Itu ternyata sekarang baru ketahuan. Tadinya saya kira setelah dibajak baru begitu masih terbang, masih di udara, Pak Harto sudah memerintahkan tidak ada kompromi. Jadi tidak ada kompromi. Kalau perlu seluruh isu diledakkan semua mati semua. Tidak ada kompromi dengan penjahat. Itu kan keberanian luar biasa sikap itu. Dan itu sekarang dibandingkan Pak SBY yang demikian lemahnya, lalu menjadi kontras. Tapi apakah hasil nyata untuk rakyat miskin, bagian terbesar rakyat, Pak Harto lebih baik? Itu tanya besar loh. Baik, saya tanya Mas Kodari. Mas Kodari, apa yang membuat kemudian Pak Harto bisa 40% lebih disukai oleh masyarakat? Dua kata, manajemen logistik. Jadi saya kira memang ada kesenjangan kekayaan yang luar biasa di era Orde Baru. Kemudian terjadi korupsi yang cukup masif juga. Tapi saya kira pada saat itu Pak Harto bisa mengkondisikan, bisa mengolah bagaimana caranya setiap orang itu tetap bisa makan. Ya. Dan kalau orang sudah bisa makan, perutnya sudah kenyang, paling tidak kebutuhan yang paling dasar itu sudah terpenuhi, sudah terselesaikan. Saya kira itulah salah satu kesulitan dari pemerintahan sekarang ini. Bagaimana memastikan setiap orang itu bisa makan nasi dan bisa makan nasi dengan layak. Kita sering mendengar berita sekarang ini, ada masyarakat yang tidak bisa makan nasi, harus makan makanan yang lain. Itu saya kira kita tidak dengar pada era Orde Baru. Ya. Dan disitulah kemudian salah satu institusi yang paling penting pada saat itu namanya Bulog. Dan peran Bulog yang dulu begitu powerful untuk manajemen logistik ini kemudian sekarang menjadi relatif lebih terbengkalai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara pemerintahan itu bicara tentang dua jenis pengelolaan. Tadi sudah disitir juga oleh Pak Kwik. Pertama pengelolaan logistik, pengelolaan barang-barang real. Yang kedua pengelolaan harapan.
Nah, kalau bicara soal kesenjangan persepsi sekarang ini antara Orde Baru dengan Orde Reformasi, saya kira di luar capaian-capaian yang tadi sudah disampaikan, itu kita harus bicara juga soal pengelolaan harapan masyarakat Indonesia terhadap reformasi, terhadap menurun hingga di bawah 50%, yaitu 48,9%. Sementara pada survei sebelumnya, Agustus 2010, tingkat kepuasan pada pemerintah SBY sebesar 50,9%. Sementara itu, survei Indobarometer juga menemukan data bahwa mayoritas publik atau sekitar 40,9% menilai Orde Baru lebih baik daripada Orde Reformasi. Publik menilai hanya pada bidang hukum saja Orde Reformasi dianggap lebih baik daripada Orde Baru. Dengan demikian, hanya 1 di antara 3 orang Indonesia yang mengatakan Orde Reformasi telah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Survei lembaga Indobarometer ini dilaksanakan pada akhir April hingga awal Mei 2011 di 33 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan margin error kurang dari 3%. Saya ingin mulai diskusi tentu dari Mas Khodari. Mas Khodari, apa sebetulnya latar belakang Indobarometer melakukan survei saat ini? Pertama-tama Indobarometer memang melaksanakan survei reguler ya. Per kita 3 usahakan bulan. tiap 6 bulan sekali. Tiap 6 bulan. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun seperti tadi diperlihatkan angka popularitas SBY yang naik turun. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sekarang ini momentumnya adalah momentum reformasi. Karena itulah kemudian kita melakukan survei tentang reformasi. Sebetulnya apa harapan dari survei yang kali ini? Harapannya survei kali ini bisa menjadi cermin bagi semua stakeholder, tidak hanya bagi para aktivis reformasi tahun 98, tapi bagi semua, termasuk juga bagi pemerintah ya. Apalagi kebetulan pada bulan April ini bertepatan dengan 18 bulan pemerintahan SBY Budiono. Apa yang unik dari hasil survei kali ini? Pertama, ternyata mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak puas dengan pencapaian reformasi. Jadi yang puas itu cuma sekitar 30%, Pak Kwik. 55% itu tidak puas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya perbandingan zaman dulu dengan sekarang, tahun 98 dengan sekarang, ini ya, yang mengatakan 40% mengatakan, 40,9% mengatakan Orde Baru lebih baik. Iya, jadi ini temuan berikutnya. Jadi kita juga bertanya, menurut mereka di antara beberapa orde yang pernah ada di Indonesia itu, orde mana yang lebih baik? Yang menjawab Orde Baru itu 40%, Orde Reformasi itu sekitar 22%. Ya ini yang kita katakan tadi sebuah ironi yang sangat besar, bahkan sebetulnya pukulan bagi para aktivis reformasi. Bagaimana rezim yang dulu ingin dikoreksi oleh reformasi itu justru sekarang dianggap lebih baik. Dengan proporsi 2 kali lipat besarnya begitu. Jadi ya harapannya tentu ini menjadi cerminan. Walaupun sebetulnya Mas Tommy, ini bukan sesuatu yang menurut saya baru ya. Karena misalnya ada lembaga yang lain yang pernah melakukan kajian terhadap perkembangan politik Indonesia, reformasi. Misalnya dulu ada yang namanya lembaga Demos. Dengan cara mereka sendiri yang mengatakan bahwa misalnya demokrasi Indonesia sudah dibajak. Ya, sudah dibajak oleh aktor-aktor yang dulu itu sebetulnya ingin direformasi. Kalau Mas Khodari analisis lebih dalam, apa sebetulnya yang membuat kemudian masyarakat kecewa dengan reformasi? Apa yang salah dengan reformasi sendiri? Kita punya pertanyaan mengenai tingkat kepuasan masyarakat di berbagai bidang. Ada bidang politik, ada bidang ekonomi, bidang hukum, dan seterusnya. Itu ternyata hampir di semua bidang mereka mengatakan Orde Baru lebih baik, Pak. Kecuali di bidang hukum. Cuman angkanya itu selisihnya antara yang mengatakan lebih baik dengan lebih baik Orde Baru dengan sekarang itu angkanya mulai tipis. Ini yang paling telak sebetulnya respondennya siapa ya Pak Mas Khodari? Respondennya masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau survei itu dilaksanakan dengan metodologi random sampling dan kita